Hari saya memutuskan untuk mendonorkan tubuh saya. Saya menelepon kakak saya yang sudah 7 tahun tidak ada kabar. Di sana, teleponnya lama tidak dijawab. Saya langsung menjelaskan niat saya. Lalu dengan hati-hati saya menambahkan, cuma untuk tanda tangan saja, tidak akan mengganggu lama. Di sana dia memaki saya gila. Lalu segera menutup telepon. Saya hanya bisa terbang jauh-jauh dengan dokumen ke kota tempat dia tinggal. Ketika saya sampai, itu adalah waktu tersibuk baginya. Ketika saya sampai, itu adalah waktu tersibuk baginya. Dia segera menandatangani tanpa pikir panjang. Bahkan tidak memberi sedikit pun perhatian ke saya. Hanya dengan tidak sabar menambahkan satu kalimat. Tambah satu lagi, jangan beritahu saya lagi setelah kamu benar-benar mati. Saya mengangguk. Baik, setelah pelajaran eksperimen medis terakhir, saya membawa dokumen keluar dari gedung pengajaran. Namun tiba-tiba terjatuh di tanah yang datar. Sepertinya saya terkilir pada betis saya. Saat kembali ke kantor, hanya beberapa langkah pendek, tiba-tiba punggung saya berkeringat dingin. Mengingat tidak ada jadwal kuliah di sore hari, saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Saya memberitahu dokter tentang kondisi saya. Mungkin karena pekerjaan yang sibuk, saya sedikit kelelahan dan terkena flu. Tolong beri saya salep untuk keseleo dan beberapa obat flu. Namun dokter memberi saya tumpukan daftar pemeriksaan. Dengan serius meminta saya untuk menjalani pemeriksaan tubuh lengkap. Hasilnya keluar. Sudah menjadi hari berikutnya. Saya melihat di formulir diagnosis. Ada istilah medis yang panjang dan rumit. Amyotrophic lateral sclerosis. Setelah beberapa saat, saya menatap dokter lagi. Saya tidak begitu mengerti. Dokter mengonfirmasi lagi bahwa saya tidak punya keluarga. Lalu dengan suara lembut dan hati-hati menjelaskan. Secara sederhana, ini adalah penyakit ALS. Saya sendiri seorang guru medis. Tentu saja saya paham. Apa arti istilah itu? Saya hanya tidak mengerti. Mengapa penyakit langka ini bisa terjadi pada saya? Saya mengambil cuti panjang selama setengah bulan. Saya mengunci diri di rumah. Secara perlahan mencerna kenyataan yang datang seperti petaka. Hingga 2 hari terakhir liburan panjang, saya akhirnya menerima kenyataan ini. Kemudian saya mengambil keputusan. Karena saya sudah ditakdirkan untuk mati, saya ingin mendonorkan tubuh saya kepada alma mater saya untuk penelitian medis penyakit ALS. Formulir donasi tubuh saya sudah diisi. Hanya kolom tanda tangan keluarga yang kosong. Jari-jari tangan saya yang memegang pena tanda tangan mulai pucat. Sekarang, keluarga saya hanya tersisa 1 orang saja. Jika saya masih bisa menyebutnya sebagai keluarga dengan wajah tebal. Malam mulai turun perlahan. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor itu. Bisakah kamu bantu saya tanda tangani formulir donasi tubuh? Telepon tersambung. Saya dengan berat hati menjelaskan maksud saya. Namun di seberang tidak ada suara. Waktu berlalu detik demi detik. Dalam keheningan yang menegangkan, hati saya hampir di tenggorokan. Telapak tangan basah. Mata saya memerah. Saya kira saya sudah mati rasa menerima kenyataan ini. Namun pada saat itu saya merasa sedih dan takut. Saya mencoba untuk tetap tenang dan berbicara lagi. Apakah kamu bisa mendengarku? Hanya tanda tangan saja. Tenang saja, tidak akan memakan waktu lama. Namun tidak ada jawaban dari seberang. Mengingat saya sudah 7 tahun tidak menghubungi orang itu, saya mulai meragukan apakah nomor ini benar miliknya. Dengan hati-hati saya bertanya lagi. Apakah ini Chen Meiki? Kali ini suara yang tidak sabar akhirnya terdengar. Ada apa? Bukan orang lain. Itu benar Chen Meiki. Saya tercekat di tenggorokan. Sebelum suara keluar lagi, suara yang terdengar adalah bunyi telepon yang terputus. 7 tahun tidak menghubungi. Kini kebenciannya padaku jelas belum berkurang sedikit pun. Namun tanpa tanda tangan keluarga, tanda tangan untuk donasi tubuh akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Mengingat apa yang dokter katakan, penyakit ini sangat sulit diprediksi. Mungkin setahun atau lebih, atau mungkin 10 hari atau 2 minggu. Tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya akan kehilangan fungsinya secara perlahan. Saya tidak tahu kapan, saya akan mulai tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang benda, bahkan kesulitan bernapas dan tidak bisa berbicara. Jadi, lebih baik menyelesaikan urusan yang harus diselesaikan lebih awal. Saya memesan tiket pesawat malam itu. Dengan cepat saya menuju kota tempat tinggal Chen Meiki sekarang. Sudah bertahun-tahun kami tidak berhubungan. Setelah saya mendarat di Haicheng, saya harus berusaha keras mencari tahu keberadaannya. Saat saya sampai di restoran itu, sudah pagi keesokan harinya. Namun saya terhalang oleh satpam yang menjaga pintu. Pria parubaya itu melihat saya yang tidak mau pergi dan berkata dengan dingin. Ini pesta ulang tahun adik dari Chen Dai, perusahaan Yixing Teknologi. Tidak ada orang luar yang boleh masuk. Saya menjelaskan dengan baik-baik. Saya hanya datang untuk mencari Chen Dai. Saya juga adiknya. Saya satu-satunya adik kandung Chen Meiki secara darah. Namun kata-kata itu membuat saya merasa cemas. Bahkan kepala saya terasa sulit untuk diangkat. Pria parubaya tentu tidak percaya. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong saya. Namun pintu kaca restoran tiba-tiba terbuka lebar. Di dalam, seseorang berjalan menuju kami. Suara tertawa rendah wanita itu terdengar. Kamu benar-benar berani datang ke sini. Saya merasakan sedikit kekhawatiran di hati. Sudah bertahun-tahun berlalu, suara itu masih membuat saya secara naluriah merasa bersalah dan cemas. Saya menahan dorongan untuk melarikan diri, memaksa diri untuk mengangkat kepala dan melihat orang yang datang.
7 tahun tak bertemu, Chen Meiki sudah tidak lagi seperti gadis 19 tahun itu. Dulu yang menangis di telepon. Memohon aku pulang untuk melihat ibu satu kali lagi. Sekarang matanya dingin, lebih kurus dari sebelumnya. Saya membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Sampai sebuah mobil berhenti di luar. Chen Meiki berjalan melewati saya menuju orang yang turun dari mobil. Saya sadar kembali dan segera berkata, "Tolong bantu saya tanda tangani. Hanya perlu tanda tangan saja." Saya mengejarnya, sambil tergesa-gesa mengeluarkan dokumen dan pulpen dari tas. Orang yang turun dari mobil jauh-jauh berteriak pada Chen Meiki, "Kak, di sini, ini adalah tokoh utama di pesta ulang tahun hari ini. Anak angkat ayah Chen Meiki." Tapi saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menoleh melihat orang itu. Chen Meiki langsung mengabaikan saya dan melihat orang yang berada di mobil. Pesta ulang tahun ini cukup ramai. Karena itu saya menghalangi jalan mereka. Wajahnya langsung berubah menjadi cemberut. Dengan cepat dia meraih pulpen dari tangan saya. Tanpa menoleh, dia langsung menandatanganinya. Saat pena menyentuh kertas, sepertinya dia takut saya akan mengganggunya lagi. Tangannya sedikit berhenti. Dengan nada datar, dia menambahkan, "Tambah 1, tunggu sampai kamu benar-benar mati. Jangan beritahu saya lagi." Ini seperti duri ikan yang tiba-tiba tersangkut di tenggorokan saya. Saya butuh waktu untuk membuka mulut. Hampir tidak mendengar suara saya sendiri. Baik, setelah saya memberikan jawaban saya, Chen Meiki dengan cepat menandatangani dokumen itu. Dia masih enggan menatap saya. Hanya berkata acuh tak acuh. "Apakah kamu bisa pergi sekarang?" Saya memegang dokumen yang telah ditandatangani. Tubuh saya secara naluriah bergerak mundur selangkah, memberi jalan kepadanya. Pikiran saya mulai berdengung karena kata-katanya yang masih terngiang. Di perjalanan menuju Haicheng, saya memikirkan banyak kemungkinan. Seperti Chen Meiki yang meragukan keaslian surat donasi tubuh ini. Atau bertanya mengapa saya harus menandatangani sesuatu seperti ini. Atau mungkin dia akan bertanya apakah saya sakit. Atau apakah dia akan bertanya apakah saya sedang sakit. Tapi tidak ada apapun. Hanya sebuah tanda tangan yang cepat dan tidak sabar. Tentang dokumen ini, dia jelas sama sekali tidak peduli. Saya berdiri di tempat itu cukup lama. Ketika sadar, Chen Meiki sudah masuk. Angin dingin berhembus kencang, meniup hingga ke tulang manusia. Tubuh saya terasa sedikit kebas karena kedinginan. Saya berbalik dan berjalan menuju arah bandara. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Tiba-tiba teringat, saya harus naik taksi ke sana. Tempat ini terlalu jauh dari bandara. Saya tidak bisa berjalan ke sana. Kepala saya terasa sangat pusing. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa kembali ke kota selatan. Saat sampai di rumah, sudah lebih dari pukul 2 pagi. Saya membuka komputer dan menulis surat pengunduran diri. Berencana untuk menemui dekan di pagi hari dan mengurus pengunduran diri. Telepon saya berdering. Pesan dari Song Yao masuk. "Dekan Zhao bilang kamu mengambil cuti selama setengah bulan. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu?" "Sejak kemarin sore, jadi saya sama sekali tidak menyadari." Saya segera menelepon kembali. Saya tidak berani menyebutkan penyakit saya. Hanya membuat beberapa alasan untuk menutupi. Di sana masih ragu-ragu. "Chen Ze, jika kamu menghadapi kesulitan, harus memberitahuku." Setelah menutup telepon, saya menahan rasa sakit di hidung dan menatap surat pengunduran diri itu. Akhirnya saya meraih kertas itu dan merobeknya. Tiba-tiba saya ingat saya masih berhutang uang kepada Song Yao. 50.000, tidak lebih dan tidak kurang. Dia sendiri juga sedang kesulitan. Saya harus mengembalikannya sebelum saya meninggal. Sekolah hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum ujian akhir. Setelah semester ini selesai, saya kira saya bisa mendapatkan sekitar 30.000 sebagai bonus akhir tahun. Ditambah dengan akhir bulan ini, saya akan membawa siswa untuk mengikuti kompetisi eksperimen medis di dalam negeri. Kemungkinan besar kami akan menang. Ada juga gaji bulan depan. Jika dihitung semuanya, hampir cukup untuk membayar Song Yao. Saya menyentuh kaki saya yang sedikit lemah. Setengah bulan, harusnya saya bisa bertahan. Hari berikutnya saya kembali ke sekolah untuk bekerja. Namun setelah menyelesaikan kelas besar di pagi hari, saya melihat Chen Meiki muncul di luar pintu kelas. Di sampingnya, ada pemimpin sekolah. Melihat saya yang sedang di podium, saya tidak mengerti apa maksudnya. Dalam sekejap, saya bahkan curiga mata saya melihat sesuatu yang salah. Padahal kemarin dia masih di luar kota Haicheng. Pemimpin sekolah memberi isyarat agar saya mendekat. Kemudian Chen Meiki dengan nada sarkastik bertanya, "Apakah kamu akan memberitahuku ini hanya kebetulan?" Saya tidak mengerti kata-katanya, sambil dia melihat ke dalam kelas. Tiba-tiba seorang siswa laki-laki berlari keluar, memanggilnya dengan sebutan kakak. Saya baru menyadari, anak laki-laki dari ayah angkat Chen Meiki. Adik barunya adalah siswa saya, Muge. Betapa banyaknya kebetulan di dunia ini. Tidak heran kemarin saya pergi ke Haicheng untuk mencarinya. Mendengar suara pria itu, saya merasa agak akrab. Saya menjelaskan dengan tenang, saya sebelumnya tidak mengetahui hal ini. Chen Meiki jelas tidak sabar. Dia langsung memotong pembicaraan saya. "Kamu berhenti bekerja." Saya terdiam sejenak, hampir tertawa karena marah. "Kenapa?" Chen Meiki memandang saya dengan sikap sombong. Tampilannya tinggi hati, seolah-olah memberikan pandangan hanya sebagai belas kasihan. "Karena saya tidak mempercayaimu, baik itu karakter kamu, atau kemampuan mengajarmu. Saya tidak ingin menyarankan adik saya kepada orang seperti kamu."
Orang seperti kamu. Saya berusaha menahan rasa sakit di dada. Saya mengangkat pandangan dan menatap matanya. Saya menolak. Chen Meiki tersenyum pelan. Kalau begitu saya akan pindahkan Muge ke sekolah lain. Gedung eksperimen dan peralatan penelitian yang disumbangkan ke sekolah kalian. Tepat sekali. Kontrak sumbangan belum ditandatangani. Kenapa tidak disumbangkan ke sekolah baru saja? Pemimpin sekolah langsung berbicara dengan nada terburu-buru. Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan Guru Chen? Kenapa tidak duduk dan berdiskusi dengan baik? Chen Meiki memberi isyarat pada Muge untuk kembali ke kelas. Kemudian dia menatap pemimpin sekolah. Tidak perlu berdiskusi. Saya tidak ingin berbicara dengan Guru Chen ini. Dalam 3 hari, dia akan pergi atau tidak. Beritahu saya hasilnya saja. Setelah itu dia langsung berbalik dan pergi. Pemimpin sekolah tampak bingung, tapi dia tetap mencoba menenangkan saya. Guru Chen tidak perlu khawatir. Pihak sekolah kami tidak akan memecat guru tanpa alasan. Jika tidak bisa, sumbangan bisa dibatalkan. Dia berbicara seperti itu. Namun jika sumbangan besar itu dibatalkan, pengaruhnya pada pihak sekolah pasti tidak kecil. Saya menatap punggung Chen Meiki yang pergi. Saya mengambil keputusan dan mengejarnya. Tangan saya terasa sakit. Saya memegang lengan tangannya dan menghalangi jalannya. Kata-kata yang hampir keluar dari mulut saya tiba-tiba saya ubah. Chen Meiki, kamu tidak bisa begitu. Chen Meiki menundukkan pandangan ke arah saya. Seperti mendengar lelucon. Sudut bibirnya terangkat dengan sindiran. Kenapa saya tidak bisa? Saya menarik napas pelan. Berusaha menenangkan emosi dan berkata, jika ada masalah, kita bisa bicara dengan baik. Tidak perlu seperti ini. Mari bicarakan dengan baik. Chen Meiki tertawa kecil. Guru Chen, apa lelucon yang kamu katakan? Dulu dia sering memanggilku dengan lembut. Zeze. Dengan pasrah. Atau dengan kasih sayang yang memanjakan. Sekarang, dengan sebutan Guru Chen yang penuh sindiran. Hanya ada penghinaan dan kebencian yang tak terhingga. Chen Meiki mengangkat tangannya. Melepaskan tanganku yang memegang lengannya. Kemudian dengan kuat menepuk-nepuk lengan bajuku yang sudah aku pegang. Seperti ingin menepuk sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Kemudian dia kembali melihatku dan melanjutkan berbicara. Karena ayah yang selingkuh dan kaya. Dan dengan tegas memilih ayah saat orang tuanya bercerai. Meskipun ayah memaksa ibu untuk keluar dari rumah. Hanya untuk sebuah kalung edisi terbatas. Dia bisa meninggalkan ibu dan saudara perempuannya. Bahkan orang yang tidak mau bertemu dengan ibu kandungnya untuk terakhir kalinya saat dia sekarat. Orang yang tidak ingin bertemu sama sekali. Tidak pulang ke rumah selama 7 tahun. Orang yang Kong Chung Huong Chomi Ruot Chuamin. Suara dia sedikit berhenti sejenak. Matanya yang penuh ejekan perlahan berubah. Menjadi kebencian yang kuat dan bergetar. Orang seperti ini, mungkin kamu bisa mengajarkan aku. Seharusnya bagaimana cara berbicara baik-baik dengannya? Ini seperti batu besar tak terlihat yang menekan punggungku. Saya tidak bisa mengangkat kepala saya. Setelah sekian lama, saya hanya bisa membuka mulut dengan lembut. Banyak hal bukan seperti yang kamu pikirkan. Suara dingin Chen Meiki yang disertai senyuman terdengar lagi di atas kepalaku. Oh, begitu. Seberapa banyak kesulitan dan kesedihanmu? Lebih baik katakan saja semuanya. Aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku membuka mulut, tapi teringat penyakitku sendiri. Kini, sampai pada titik ini, mengungkapkan kebenaran hanya akan membuat Chen Meiki rasa sedih sedikit lebih banyak ketika aku mati. Apa artinya itu? Daripada begitu, mungkin lebih baik biarkan dia terus membenciku. Suara Chen Meiki penuh dengan kegembiraan balas dendam. Akhirnya dia rela datang mencariku. Hanya untuk pekerjaan dengan gaji bulanan beberapa ratus yuan. Dia bisa datang menundukkan kepalanya padaku. Bukankah karena Chen Changming di penjara, hari-hari baikmu sudah berakhir? Chen Changming adalah ayahku dan ayah Chen Meiki. Karena kejahatan ekonomi, dia dihukum penjara seumur hidup. Semua harta yang dimilikinya disita dan dilelang. Tetapi tetap tidak cukup untuk membayar utangnya. Aku menghela napas pelan. Kamu anggap saja begitu. Seperti yang dia katakan. Ketika aku benar-benar mati, tidak perlu lagi memberitahunya. Begini juga cukup baik. Aku tidak ingin lagi mendengar lebih banyak kata-kata cacian darinya. Aku berbalik dan ingin pergi dari sini. Namun pergelangan tanganku tiba-tiba ditarik oleh Chen Meiki. Dia tampaknya sedikit marah. Apa? Kamu juga tidak bisa melanjutkan ceritamu? Aku menarik tanganku dengan keras. Perasaan lemah yang aku kenal kembali datang. Setelah langkah pertama, aku merasa pusing. Langkahku goyah. Aku tiba-tiba jatuh ke tanah. Sangat jarang seorang dewasa bisa tiba-tiba jatuh begitu saja. Jadi, penampilanku benar-benar terlihat palsu. Seperti yang diharapkan, Chen Meiki melihatku yang terjatuh di tanah dan tertawa terbahak-bahak. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kemampuan lain tidak bertambah. Tapi berpura-pura sakit dan meraih simpati malah jauh lebih hebat. Mungkin dia awalnya masih berniat mengatakan sesuatu padaku. Tapi karena terkejut dengan penampilanku yang menjijikkan, dia akhirnya kehilangan minat untuk mengatakan satu kata lagi. Dia berjalan melewatiku tanpa peduli. Dia dengan ringan mengucapkan kalimat terakhir. Kamu seperti pria itu. Sing. Kamu pantas menerima itu. 2 kata terakhir. Dengan geram, keluar perlahan dari bibirnya. Aku melihat dia pergi, tanpa menoleh lagi dan menghilang di ujung tangga. Aku duduk di tempat itu cukup lama. Hanya sedikit tenaga yang tersisa. Aku memaksakan diri untuk bangkit, memegang dinding dan pergi. Aku meninggalkan surat pengunduran diriku dan keluar dari sekolah. Saat keluar dari gerbang sekolah,
mobil Song Yao menunggu di luar. Dia sudah tahu aku mengundurkan diri. Ekspresinya marah. Merasa tidak adil untukku. Mengapa Chen Meiki memperlakukanmu seperti itu? Baru saja suara Song Yao terdengar. Chen Meiki kebetulan keluar dari sekolah. Sebelum ayahku di penjara, Song Yao adalah penasihat hukum ayahku. Dia membantu ayahku menangani banyak kasus hukum. Oleh karena itu, Chen Meiki selalu sangat membenci Song Yao. Saat melewati aku dan Song Yao, Chen Meiki tertawa sinis dengan jijik. Song Yao sangat marah. Dia berteriak dengan marah ke arah punggung Chen Meiki. Tahukah kamu bahwa Chen Ze selama ini? Langkah Chen Meiki sedikit terhenti. Aku menurunkan suara, memohon dengan suara rendah. Jangan katakan lagi. Song Yao menggigit gigi, namun tidak melanjutkan kata-katanya. Chen Meiki tidak menoleh. Dia tidak menunggu kata-kata Song Yao selanjutnya. Setelah berhenti sebentar, dia naik mobil dan pergi. Akhir-akhir ini, aku semakin mudah merasa lelah dan tidak bertenaga. Aku naik mobil Song Yao, duduk di kursi depan. Aku segera merasa sangat mengantuk. Aku sudah mengundurkan diri. Tidak tahu apakah masih ada bonus tahunan. Aku berkata samar-samar dalam keadaan setengah sadar. Sialan, aku akan mencari cara lain. Song Yao tampaknya menyentuh dahi saya. Dia menghela napas. Demam, ini omong kosong apa lagi? Dalam kebingunganku, aku merasa seperti kembali ke banyak tahun yang lalu. Chen Meiki juga pernah menyentuh dahiku seperti ini. Dia bertanya padaku dengan putus asa. Zeze demam, apa yang kamu omongkan? Aku pertama kali tahu bahwa ayahku di luar sana. Ada seseorang sejak aku berusia 10 tahun. Musim dingin datang dan suhu turun. Ayah menjemputku dan Chen Meiki dari sekolah pulang. Saat membuka pintu, aku melihat ayah di sofa, bersama seorang wanita asing. Ibu menangis gemetar. Chen Meiki menutupi mataku dan berkata padaku, Zeze, sayang, jangan lihat. Dia membawaku ke atas. Pada tengah malam, aku pergi ke lantai bawah untuk minum air dan melewati kamar orang tuaku. Dari balik pintu, aku mendengar suara dingin ayahku. Kalau begitu, cerai saja. Pria kaya mana yang tidak begitu? Tapi Lansin sudah melahirkan anak. Aku harus mempertimbangkan mereka berdua, ibu dan anak. Kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Pada akhirnya, dalam proses perceraian yang panjang, ibu menerima syarat untuk keluar tanpa membawa apa-apa. Dia mendapatkan hak asuh kami. Aku dan Chen Meiki. Kami pindah dari villa besar kami ke sebuah rumah sewa tua yang kurang dari 50 meter persegi. Ibu bekerja paruh waktu di siang hari. Dia menyisihkan waktu untuk terus-menerus mencari ayah untuk meminta tunjangan anak. Dia mencari pengacara melalui koneksi untuk menggugat. Dia sangat sibuk. Aku dan Chen Meiki hidup saling bergantung. Setiap hari setelah sekolah, Chen Meiki datang ke kelasku. Dia memanggilku di pintu untuk pulang bersama. Untuk menghemat 2 yuan biaya angkutan umum. Kami harus berjalan lebih dari setengah jam dalam senja. Aku bilang kaki aku sakit. Dia kemudian berjongkok di depanku, menepuk punggungnya sendiri. Dia berpura-pura santai dan berkata, anak kecil, kakak akan menggendongmu. Namun, malam itu saat dia menggendongku pulang, penyakit jantungnya kambuh lagi. Dia kesakitan dan terbaring di sofa, tubuhnya gemetar. Aku panik, memberinya air dan mengambilkan obat untuknya. Aku membuka laci di bawah meja kopi. Aku menemukan bahwa botol obat jantung yang dia makan sebelumnya sudah kosong. Di dalamnya hanya tersisa 1 kotak obat penghilang rasa sakit, dikemas dengan obat yang paling murah. 1 pilnya hanya kurang dari 1 yuan. Malam itu, ibu pergi mencari ayah untuk meminta tunjangan anak. Dia tidak pulang sampai larut malam. Aku menggunakan telepon rumah untuk menekan 7120. Aku mengikuti ambulans yang membawa Chen Meiki ke rumah sakit. Keesokan harinya, Chen Meiki terbaring di tempat tidur rumah sakit. Seperti sulap, dia menarik sebuah kalung dari bawah tempat tidur dan memberikannya kepadaku. Dia menderita sakit sepanjang malam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun, dia masih memaksakan diri tersenyum dan berkata, Zeze, selamat ulang tahun. Kalung itu harganya lebih dari 2000. Chen Meiki seorang remaja yang tidak bisa bekerja untuk mencari uang. Dia diam-diam menghemat uang untuk obatnya, untuk membeli kalung yang aku inginkan. Kalung itu dia beri dengan hati-hati ke tanganku. Alasanku adalah dengan mengerutkan alis dan menanyakannya, kenapa bukan edisi terbatas yang itu? Aku bilang aku ingin yang itu. Chen Meiki terdiam lama, lalu memohon, tunggu nanti, tunggu sampai kakak bisa menghasilkan uang. Aku dengan tidak sabar memotong ucapannya. Aku ingin pulang ke tempat ayah. Sudut bibir Chen Meiki bergerak sedikit. Dia dengan susah payah mengangkat tangannya dan menyentuh dahiku. Zeze demam, apa yang kamu omongkan? Aku dengan cepat mendorong tangannya. Aku berdiri dengan ekspresi jijik di wajahku. Kami saling menatap lama, diam, sunyi, hingga aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku mendengar suara Chen Meiki yang penuh kekecewaan dan keputusasaan. Apa kamu serius? Aku kembali ke tempat ayahku. Aku menjalani hidupku sebagai anak orang kaya lagi. Sementara itu, Chen Meiki dan ibu masih berjuang keras. Chen Meiki tidak mau lagi datang menemuiku. Ibu yang lemah hati mencoba membujuknya. Zeze sejak kecil tidak pernah merasakan kesulitan. Dia masih kecil dan tidak mengerti. Jangan salahkan dia. Baru setelah itu, dia sesekali datang menemuiku. Hubungan kami menjadi sangat asing. Aku kembali ke sekolah lama. Tidak ada lagi kakak di sisiku. Chen Meiki sangat pintar.
Karena keadaan sulit, dia mendapat bantuan dari kepala sekolahnya. Setiap bulan, dia mendapatkan sejumlah uang bantuan. Hidupnya dan ibu akhirnya mulai membaik. Kami pun menjalani hidup kami masing-masing. Hingga aku berusia 16 tahun, ibuku yang kondisi tubuhnya buruk masuk ruang perawatan darurat. Dokter memberi surat pemberitahuan kritis. Malam itu, aku berada di kapal pesiar mewah merayakan ulang tahun ayah. Di tengah kegembiraan kembang api yang meledak, aku menerima telepon dari Chen Meiki. Itu pertama kalinya aku mendengar dia menangis. Suara yang penuh keputusasaan, kesedihan, dan kebingungannya. Suara dia bergetar begitu keras. Aku hampir tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia berkata, "Zê, Tiểu thư Trần, tôi đã nói với cô ấy rồi. Ibu, Thì có thể ly hôn. pesta ulang tahun ayah belum selesai. Nếu trong vòng nửa năm mà không có tình cảm, thì có thể ly hôn. Lần đầu gặp cô, có vài lời tôi chưa nói hết. Phiền cô rồi, anh biết khoa xương khớp ở đâu không? 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 Vì mẹ cô là ân nhân của tôi lớn lên trong cô nhi viện. Hồi đó không có tiền học đại học. Yên tâm, nếu cô gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp. Yên tâm, nếu cô gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp. Chỉ có tôi mới là tiểu thư nhà họ Cố. Trần Ánh Hạ. Nếu cô muốn ly hôn, chỉ có tôi mới là tiểu thư nhà họ Cố. Alo, anh ở nhà không? Vân sơ sơ. Chỉ qua đó đi, không phải vừa nói. Khoa xương khớp không còn chỗ sao? Khoa xương khớp không còn chỗ sao? Cô không thể nói chuyện tử tế với tôi sao? Đi viện, ngoài việc khám bệnh thì còn làm gì? Setiap hari ia mengalami penderitaan gigitan ribuan ular. Namun pemuda itu tidak terluka sedikit pun. Saat haus dan lapar, dia minum darah ular dan makan dagingnya. Hari itu juga, dia memperkirakan ini adalah ruangan dengan panjang dan lebar sekitar 3 meter. Dalam kegelapan, dia kehilangan rasa waktu. Dia meraba-raba sekitarnya, namun tidak menemukan makanan yang bisa dimakan. Dia menemukan lumut di dinding. Saat itu dia sangat lapar sehingga tidak pilih-pilih. Ternyata ada sebuah pintu kecil di dinding yang terbuka. Setelah beberapa saat dia baru bisa melihat. Cahaya menghilang dan ruangan kembali menjadi gelap. Dari jenis makanan yang tersisa, dia memperkirakan ada setidaknya 5 penjaga di luar. Namun dia tidak tahu apa tujuan orang-orang ini menangkap mereka. Em đang ám chỉ gì sao? Dia setiap hari melatih tubuhnya. Dia melihat ke bawah. Ternyata seekor ular putih bersih melilit lengannya. Dia terbaring kesakitan di lantai. Bác sĩ, racun ular dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya seperti terbakar. Dia terbaring kesakitan di lantai. Tubuhnya pulih sebagian. Bisa melihat dalam kegelapan dengan jelas. Mungkin racun itu mengubah tubuhnya. Không phải người xấu, lúc nào tôi trêu chọc em rồi. Rasa sakitnya hampir membuat dia menghancurkan giginya sendiri. Perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Tepat saat itu, lantai mulai bergetar. Được rồi, di kedua sisi lorong terdapat banyak ruangan serupa. Menemukan sebuah lorong panjang, dia membuka pintu batu salah satu ruangan. Ternyata, anak yang sebelumnya dikurung di sini sudah mati. Dengan dorongan kuat, hy vọng cô không phải là tiểu thư nhà họ Cố. Dia mulai memeriksa sekitarnya. Di dalamnya terdapat tubuh anak-anak. Saat itu, gadis itu bertanya, chúng ta sống chung không lâu, sắp ly hôn. Setelah mengetahui nama keduanya, Piao Yue mendorong pintu itu. Anak-anak yang selamat terlihat di dalamnya. Dia langsung mengerti, tempat ini memiliki sistem peringkat pengelolaan. Wilayah tempat dia berada adalah yang paling ketat. Semua orang menutupi mata mereka dengan tangan. Chẳng lẽ em ăn cơm mà không suy nghĩ sao? Trong đời này, con không muốn làm con gái của mẹ nữa. Anak-anak yang baru dia temui beberapa jam lalu. Nếu tôi nói là tôi thì, orang yang memiliki kekayaan sebesar ini. Saat dia bertanya-tanya siapa yang membawa mereka ke sini, diikuti dengan sebuah keranjang yang perlahan turun. Bagaimana jika kita berbagi makanan ini secara adil? Semua orang menatap gadis itu dengan marah. Saat mereka hendak mengambil makanan, Piao Yue berteriak dan mendekat. Không cần đâu. Sebuah tangan dengan kuat mencengkeramnya. Coba ulangi. Saat itu, Yan Muchong berteriak kesakitan. Namun tatapan Piao Yue membuat mereka takut dan tidak bergerak. Bagian makananmu tidak akan diambil siapapun. Yan Muchong hanya bisa memaki. Gila, kalau mau jadi buta, cobalah lagi. Dia tahu ini hanyalah sebuah tes. Untuk melihat siapa yang bisa diandalkan. Karena tindakannya terhadap Yan Muchong sebelumnya. Tôi nói sao lại vội vàng chạy ra ngoài. Benar saja, tidak lama setelah makan. Hóa ra là nhà đầu tư về rồi. Namun dia tidak terlibat. Setelah itu, sejak matanya dibuat buta oleh Piao Yue, setiap beberapa waktu, seseorang akan dibunuh.
Dia selalu menyimpan dendam. Trần Ánh Hạ, cô định làm gì? Baru saja selesai bicara, pria itu jatuh ke tanah. Baru saja selesai bicara, pria itu jatuh ke tanah. Saat ini, Yan Muchong sangat ketakutan. Saat ini, Yan Muchong sangat ketakutan. Dan pria itu kehilangan nyawanya. Piao Yue dengan mudah menghindar. Piao Yue tiba-tiba muncul di belakangnya. Terlihat sangat lemah di mata Piao Yue. Namun, dia tidak berlari jauh sebelum kehabisan jalan. Saat Yan Muchong mencari ke segala arah. Bác trai, bác nói gì thế? Melihat kematian mendekat, dia tidak bisa menahannya lagi. Ayo kita bekerja sama. Cô không sao chứ? Được rồi, con sao rồi? Mereka tahu itu adalah ulah Piao Yue. Adalah solusi untuk masalah distribusi makanan. Adalah terus membunuh. Saat itu, dia menemukan bahwa di tim Xiao Ruyu, dua anggota yang lemah telah diusir. Mendengar tentang kentang, semua orang menjadi bersemangat. Tôi đã bị. Tidak menyadari bahaya yang mendekat. Kedua remaja itu sangat waspada. Namun saat dikejar, Gao Yongsan menyadari mereka sedang berada di lorong panjang. Gao Yongsan sadar sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Gao Yongsan sadar sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang itu. Dia juga menyadari keunikan halaman ini. Dia juga menyadari keunikan halaman ini. Atau halaman milik penguasa. Dia samar-samar merasa, struktur halaman ini. Ép tôi phải đưa cho cô ta, dù là mì nước hay là cái gì. Setelah beberapa waktu saling membunuh, Càng ngày càng không hiểu anh ấy. telah menjadi bahan pembicaraan sehari-hari mereka. Chị, ông ấy bảo con đi gặp Phan Vinh Thịnh. Karena dia tidak ingin menarik perhatian mereka. Karena dia tidak ingin menarik perhatian mereka. Aku adalah Yijian. Nyawa kalian sekarang milikku. Pemimpin mereka melambaikan tangan, dan pemukulan dihentikan. Salah satu remaja protes. Kalian pikir kalian siapa? Orang berpakaian hitam di sebelahnya mengayunkan pedang. Orang berpakaian hitam di sebelahnya mengayunkan pedang. Semua orang bertahan dengan gigih demi bertahan hidup. Semua orang bertahan dengan gigih demi bertahan hidup. Sementara itu, Piao Yue tetap berada di level menengah. Bố con biết rồi. Awalnya, Piao Yue masih menahan dirinya. Chỉ quan tâm xem con có lấy được tiền không.